Tabipun. Ya, saya hormati bersama Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Ketua Papdi, Haji Nadi Ahmad, Ketua Akademi Lampung, Istilah Nasional Futsal, Ketua Dewan Kesenian Lampung, Profesor Safia Bangsawan, Pak Iwan Berdayapan, dan juga teman-teman dari Forkopimda, dari Dewan Kesenian Lampung, dan juga rekan-rekan yang sangat spesial dari Dewan Kesenian Lampung yang baru saja dikukuhkan. Semoga kita bisa bekerja sama, dan juga para pelaku budaya, insan budaya, termasuk adik-adik mahasiswa yang berdiri di belakang sana. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita diberikan kesehatan, diberikan taufik, hidayah, sehingga kita bisa berdiri di sini dalam suasana yang sukacita, memiliki kekuatan dan ilham untuk selalu melewati berbagai dinamika kehidupan. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Akademi Lampung dan juga Dewan Kesenian Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok pikiran dan gagasan saya dalam kesempatan kali ini. Hadirin yang saya hormati, di masa transisi pemerintahan kali ini tentu banyak pihak yang menyambut hadirnya sebuah terobosan, gagasan, struktur, dan kebijakan kebudayaan yang baru. Sebuah pemikiran yang sudah lama dinantikan para insan budaya dalam rangka membentuk hakikat peradaban yang kokoh dan berkelanjutan. Gagasan itu akan saya mulai dengan melakukan sebuah refleksi terhadap sebuah pandangan atau anggapan dasar kebudayaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membukanya dengan sebuah ajakan untuk kembali menyamakan persepsi kita terhadap miskonsepsi atau istilah-istilah yang kadang-kadang sering kita temui mengalami kekeliruan-kekeliruan. Misalnya istilah tradisi dengan kebudayaan. Banyak masyarakat yang menganggap kedua istilah ini sama, padahal sangat jelas perbedaannya. Tradisi adalah kebiasaan yang diturunkan secara vertikal dari satu generasi ke generasi lain, sementara kebudayaan bersifat horizontal. Kebudayaan mencakup keseluruhan cara hidup dari suatu kelompok atau masyarakat, termasuk nilai, norma, bahasa, seni, kepercayaan, serta bentuk ekspresi sosial lainnya. Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tidak semua kebudayaan merupakan tradisi. Budaya mencakup lebih dari sekedar tradisi karena kerap melibatkan inovasi, kreativitas, adaptasi, dan juga perubahan yang terjadi di masyarakat. Tradisi sering dianggap sebagai bagian yang statis dari kebudayaan, sementara kebudayaan secara keseluruhan bersifat lebih dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Keduanya tentu tidak bisa dipisahkan, harus berjalan beriringan dan saling melengkapi. Miskonsepsi berikutnya, jika kita mengetikkan kata budaya atau kebudayaan di mesin pencarian Google di smartphone kita masing-masing, maka ilustrasi yang berkaitan dengan kesenian, tari-tarian, kostum, ritual, rumah adat, agama, atau spirit yang menggambarkan semangat persatuan dan keberagaman yang akan muncul. Selanjutnya muncul istilah seni dan budaya yang kemudian mengalami penyempitan makna menjadi hal-hal yang berhubungan dengan kesenian saja. Padahal kebudayaan adalah sebuah landasan yang sangat fundamental sebagai pedoman dalam pembentukan sistem hukum, politik, dan tata kelola komunitas masyarakat, daerah, hingga bernegara. Kebudayaan mengatur interaksi sosial, memperkuat solidaritas, menciptakan harmoni dalam keberagaman. Kebudayaan seharusnya dimaknai sebagai sistem hidup yang mencakup pola pikir, gaya hidup masyarakat dalam memanfaatkan sumber dayanya. Mengabaikan kebudayaan dalam sistem hidup berarti menghilangkan identitas lokal hingga berbangsa. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 lahir dari kesadaran tentang pentingnya kebudayaan dalam pembangunan nasional. Sejak undang-undang ini diperjalankan, tentu membawa harapan tentang transformasi yang signifikan dalam kebudayaan di Indonesia. Ilmu sosiologi dan antropologi misalnya berakar pada kebudayaan sebagai objek kajian utama karena budaya menentukan struktur sosial, norma, dan identitas. Selanjutnya kebudayaan juga lah yang membentuk filosofi pendidikan,
kurikulum, dan metode pengajaran. Pendidikan yang berbasis budaya seperti pengajaran yang menggunakan tradisi lisan atau hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal juga akan memperkuat identitas masyarakat, khususnya para peserta didik kita. Budaya juga yang mempengaruhi bagaimana teknologi itu diciptakan, digunakan, dan disebarkan. Partisipasi budaya sangat penting, terutama juga dalam menentukan cara bagaimana kekuasaan itu dijalankan, dilegitimasi oleh pemerintah, dan juga partisipasi politik. Dengan demikian, budaya atau kebudayaan harus dipahami bukan hanya sebagai elemen pelengkap, tetapi sebagai inti dari setiap pemikiran dan praktik lintas disiplin. Melalui penyampaian tentang miskonsepsi itu, kita ingin menekankan pentingnya sebuah pemahaman yang mendalam tentang cara berpikir, berperilaku, dan membangun sebuah identitas di dalam masyarakat. Pemahaman ini merupakan manifestasi dari sebuah proses intelektual sekaligus modal penting dalam sebuah kerja kebudayaan. Miskonsepsi tentang kebudayaan memiliki dampak yang sangat serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat di masa depan, terutama generasi muda yang memiliki penerus estafet kebudayaan. Kesalahpahaman ini tidak hanya melemahkan identitas budaya lokal, tetapi juga dapat menyebabkan disorientasi nilai, ketidakseimbangan sosial, dan bahkan hilangnya tradisi. Generasi muda berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, memastikan bahwa identitas budaya tetap hidup dan berkembang. Di era modern seperti sekarang, kebudayaan tidak hanya dipertahankan dalam bentuk praktik tradisional, tetapi harus berkembang agar tetap relevan sesuai dengan zamannya. Generasi muda membawa kreativitas yang memastikan kebudayaan tetap dinamis, tidak statis, tapi mampu bersaing di panggung global. Meskipun globalisasi sering membawa dominasi budaya asing yang dapat mengikis identitas budaya lokal, tetapi generasi muda adalah garda terdepan yang melindungi identitas ini. Tanpa peran anak-anak muda, identitas budaya lokal beresiko tergeser oleh homogenisasi budaya global. Jika kita melihat ke belakang, maka ada sejumlah nama yang sudah memulai kiprahnya di usia yang sangat muda dan juga berperan dalam pembangunan dan pemajuan budaya Lampung maupun nasional. Sebagai contoh, Profesor Hilman Hadikusuma misalnya, di usia 20 tahun sudah menulis Ikhtisar Pahlawan Tragedi Kedua berdasarkan buku Kapten Corner yang dibacanya di Museum Gajah di sebuah perpustakaan di Jakarta. Berikutnya, Insinyur Ansori Jausal, seorang tokoh budaya Lampung, alumni Institut Teknologi Bandung, yang karya-karya konstruksinya menjadi sumber kemanfaatan bagi masyarakat. Aplikasi teknologi Ferrosman yang dikembangkannya berguna untuk konstruksi berupa saluran irigasi kanal Pracetak Ferrosman di wilayah Citanjur, Jawa Barat pada tahun 1991 dan di Bakery Rubian, Lampung tahun 1994, dermaga untuk perahu di Pulau Pahawang, Teluk Lampung, Masjid Al-Falah Jakarta tahun 1985, pintu gerbang Ragunan Jakarta 1984, pintu gerbang Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta tahun 1981 hingga Menara Siger pada tahun 2005. Perjalanan karirnya sudah dimulai sejak usia 20 hingga menginjak 30 tahunan. Selain itu, dia mulai mengembangkan kecintaannya terhadap seni fotografi, layang-layang, sastra, dan lingkungan. Hingga saat ini tetap mengembangkan keterampilan dan wawasannya, misalnya dalam seni melukis yang rajin digulunya setelah pensiun hingga menjelang usia 70 tahun. Nama-nama berikutnya seperti Profesor Dr. Edi Rifai, Kafi Nazarudin, Ahmad Yuldan Erwin, Asad bin Aslami, dan Hari Widianto Jeningrat juga tidak bisa dilepaskan dari perjalanan budaya Lampung selama kurun waktu 30 tahun terakhir. Nama lainnya di kalangan generasi milenial ada Ziggy Zesja Ziovina Zabriski, seorang novelis kelahiran dari Lampung yang masih berusia 31 tahun dan sudah menerbitkan karya lebih dari 30 buku berskala nasional. Karyanya yang berjudul Kita Pergi Hari Ini dan Tiga Dalam Kayu sudah menjadi topik diskusi di berbagai media sosial. Tentu saja masih banyak sejumlah nama dan figur-figur penting lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Para hadirin yang saya hormati, pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia yang 70%-nya dalam usia produktif, yaitu sekitar usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan sisanya sekitar 30%
usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Menyadari hal tersebut, generasi muda khususnya di Lampung harus mengambil peran lebih dulu dan memulai langkahnya dari sekarang, yakni berusaha untuk selalu produktif, inovatif, dan berinteraksi secara lokal maupun global, berkarakter kuat, sehat, dan selalu bertanggung jawab dengan kondisi alam sekitarnya. Usaha-usaha kerja yang sudah positif silakan dilanjutkan dan ditularkan agar lebih banyak generasi muda menggali potensinya lebih awal. Anak-anak muda Lampung harus memiliki wawasan yang luas dan tingkat intelektual yang tinggi. Ini pesan khusus untuk terutama untuk adik-adik mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan tertuang dalam Perpres nomor 114 tahun 2022, yakni Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 1 menyebutkan pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah perbedaan dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dengan demikian, kebebasan masyarakat dalam memelihara nilai budaya mereka dijamin oleh negara, menciptakan harmoni dalam kemajuan budaya. Lampung adalah wilayah yang kaya akan keberagaman etnis. Dalam konteks ini, visi pemajuan kebudayaan relevan untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman tersebut. Kemajuan etnis dapat dimanfaatkan untuk membangun pariwisata budaya. Pemajuan kebudayaan harus berorientasi pada bagaimana mendamaikan perbedaan antar etnis itu. Dalam bingkai kebudayaan nasional, budaya Lampung harus dipromosikan sebagai elemen penting yang memperkaya kebudayaan Indonesia di mata dunia. Hadirin sekalian, praktik kebudayaan juga harus berupaya menghasilkan pokok pikiran intelektual yang mengedepankan identitas pemikiran yang utuh. Kebudayaan harus dipastikan oleh narator-narator yang kuat, berprinsip, dan memiliki semangat patriotis yang tinggi. Oleh karena itu, pentingnya mempersiapkan calon narator-narator kebudayaan di masa depan harus menjadi wacana yang serius dan dimulai dari hari ini. Narasi kebudayaan dan tradisi di masyarakat yang kuat akan mampu mendiseminasikan wacana dan diskursus yang penting tentang identitas lokal Lampung. Mereka harus mampu mengartikulasikan pemikiran-pemikiran budaya dalam ruh pengetahuan lokal hingga mendiskusikannya dalam masyarakat global. Dengan begitu, budaya dan tradisi lokal tetap terhubung dari generasi ke generasi, dari kelompok-kelompok lainnya hingga interaksi antar bangsa. Kita tentu tidak ingin melihat tradisi antar budaya hilang begitu saja seiring dengan kepergian para pelaku atau penuturnya. Tradisi dan budaya harus menjadi landasan yang kuat dalam setiap langkah kehidupan manusia. Dalam upaya menunaikan setiap langkah itu, tentu selanjutnya seni selalu mewarnai setiap aspek dan sendi-sendi kehidupan kebudayaan itu. Kesenian yang kerap dikaitkan dengan kebudayaan menjadi aspek yang cukup mendominasi pergerakan anak muda zaman sekarang. Di industri ekonomi kreatif misalnya, seni digunakan untuk memperkaya pengalaman estetis dan membuat konten-konten yang meliputi 17 subsektor, di antaranya pengembangan aplikasi, permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi, desain produk, fashion, film, fotografi, kerajinan, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi. Semua subsektor itu melibatkan kapasitas berpikir artistik sebagaimana dimiliki oleh para seniman. Jika kesadaran itu ditumbuhkan dalam upaya melanggengkan seni tradisi lokal, tentu banyak pihak yang merasakan dampaknya secara nyata. Seorang animator kelahiran Bandar Lampung misalnya, tahun 1980, Rini Sugianto, sekarang sudah berkarya dalam industri film-film di Hollywood untuk genre animasi maupun fiksi ilmiah.
Rini yang saat ini tinggal di California telah mengerjakan beberapa proyek animasi selama kurun waktu 10 tahun terakhir, di antaranya film Ready Player One 2019 yang masuk nominasi Piala Oscar tahun 2019, The Hobbit, The Resolution of Smoke tahun 2013, Iron Man 3 tahun 2013, Hunger Games Catching Fire tahun 2013, The Avengers Age of Ultron tahun 2015, Teenage Mutant Ninja Turtles pada musim 1 dan 2 tahun 2014 dan 2016, Missing Link tahun 2019, dan Love, Death and Robot tahun 2019. Awal ketertarikannya dengan animasi dimulai saat berkuliah dalam menggunakan animasi 3 dimensi sebagai media pembelajaran dengan kajian environmental modeling. Sejak saat itu, Rini menekuni pekerjaan animasinya dengan meneruskan studi S2-nya di Academy of Art University San Francisco tahun 2002. Cerita ini hanya sebagian kecil dari perjalanan kesuksesan karir Urun Lampung dengan mengasah kemampuan atau keterampilan seni. Ternyata mampu membuka jalan pada karir di masa depan. Seni yang selama ini di Indonesia selalu dinomorduakan ternyata memiliki peluang yang besar, terutama di era disrupsi seperti sekarang ini. Terutama jika mengetahui bagaimana cara menggali atau mengembangkan potensinya itu. Philip Yancopski, seorang etnomusikolog asal Amerika Serikat, memandang seni dalam 2 sudut pandang, yakni seni yang mengarah ke dalam, face inward, dan seni yang mengarah keluar, face outward. Seni yang mengarah ke dalam berdiri untuk masyarakatnya sendiri, hadir untuk komunitasnya sendiri. Sebaliknya, seni yang dikemas untuk orang luar, dipentaskan kepada turis, menghadap kepada audiens yang sama sekali belum mengenal masyarakat adat dan sejarah lokalnya. Wilayah Lampung masih memiliki banyak seni tradisi yang menghadap ke dalam, yaitu seni yang benar-benar muncul di dalam dan hanya melayani masyarakatnya setempat. Hal ini menyebabkan seni itu sulit dimanfaatkan untuk ekonomi pasar, sebagaimana diperdagangkan untuk hiburan. Jika ukurannya finansial, maka seni tradisi semacam ini tidak lagi berharga, dan pada akhirnya hanya orang tua sajalah yang mampu melakukannya. Akibatnya, tidak ada generasi muda yang tertarik untuk melanjutkan eksistensinya. Ini proses terjadinya kepunahan seni tradisi. Banyak pihak yang hari ini mencoba memaksakan seni tradisi lokal yang sebenarnya menghadap ke dalam untuk diperjualbelikan sebagaimana seni yang menghadap keluar. Misalnya dengan membawa kelompok-kelompok kesenian untuk pentas atau tampil di televisi atau platform digital. Mereka berupaya memperkenalkan seni tradisi lokal dengan memindahkan praktiknya, yang sebenarnya hal itu termasuk upaya dalam tanda kutip pemaksaan yang kurang berdampak berkelanjutan dan hanya bersifat informatif saja. Model semacam ini tentu tidak akan bertahan lama karena berusaha mengkultuskan kepopuleran seni tradisi yang sebenarnya kurang menarik. Alternatifnya adalah seni tradisi lokal harus dikuatkan di tempatnya sendiri dan ditinggikan prestasinya supaya generasi muda bersedia mempelajarinya. Dukungan pemerintah lokal Lampung sangat berperan dalam mendorong ekosistem seni tradisi setempat agar terus eksis dan menarik untuk dipelajari oleh anak-anak muda. Di dalam acara-acara formal misalkan, sebelum pidato atau sambutan-sambutan, perlu disediakan ruang untuk mementaskan seni tradisi sebagai bagian dari rangkaian acara tersebut. Strategi ini akan memancing kelompok-kelompok seni tradisi untuk hidup kembali dan juga bertumbuh. Seni tradisi lokal juga perlu diperkenalkan di sekolah atau institusi formal dengan mengundang para praktisi untuk melakukan sosialisasi. Target yang tepat dalam hal ini adalah anak-anak atau generasi muda. Wacana ini sebenarnya sudah dilakukan, misalnya melalui gerakan seniman masuk sekolah atau GSMS dan program belajar bersama maestro yang nampaknya masih perlu dilanjutkan. Pada tahun 2002 ada sebuah yayasan nirlaba bernama Lembaga Pendidikan Seni Nusantara atau LPSN. Lembaga ini didirikan oleh para seniman, peneliti, dan pendidik seni. Program utamanya adalah menyusun kurikulum dan bahan ajar kesenian untuk sekolah umum yang berdasar dan mengarah pada pemahaman pluralitas kesenian yang terdapat pada kehidupan masyarakat di berbagai budaya Indonesia. Melalui pendekatan culture spesifik itu pula lah pemahaman tentang kemajemukan budaya pada akhirnya bisa dicapai.
Penggalian tradisi lokal, terutama untuk jenis seni tradisi yang belum diperkenalkan secara luas, perlu diteliti dan diangkat ke ranah publik agar diketahui masyarakat. Untuk itu, kami merekomendasikan sekolah sebagai ruang formal sebagai salah satu sarana utama dalam penyebarannya. Dengan diperkenalkan dan didiskusikan di sekolah, maka anak-anak akan melakukan investigasi lebih lanjut tentang tradisi dan kesenian lokalnya itu. Selanjutnya, tentu dibutuhkan bahan ajar pendukung berupa video atau melibatkan seniman atau praktisi secara langsung agar mampu membuka ruang percakapan untuk tradisi yang menghadap ke dalam maupun tradisi yang menghadap keluar. Ini adalah bentuk upaya dalam menumbuhkan intelektualisme pada generasi muda, terutama yang berkaitan dengan seni tradisi atau kebudayaan lokal. Lahirnya sebuah intelektualisme di tengah masyarakat Lampung merupakan modal penting dalam upaya kemajuan kebudayaan. Tanpa kemampuan intelektual, produk kebudayaan hanya menjadi prasasti saja. Intelektualisme dihadirkan dengan proses berpikir yang panjang, konsisten, dan upaya untuk menyebar ilmu pengetahuan. Pemikiran intelektual tidak hanya bersumber pada kampus, tetapi bisa tumbuh dan berkembang dalam sebuah praktik sosial di masyarakat. Pemikiran intelektual oleh masyarakat akan menghasilkan sebuah pengetahuan lokal yang memiliki peran sangat penting karena dapat membantu menjaga keberlanjutan budaya, mengatasi tantangan modernisasi, dan memajukan kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan. Yuval Noah Harari dalam bukunya yang berjudul Sapiens, A Brief History of Humankind mengatakan bahwa pemikiranlah yang menyebabkan munculnya sebuah revolusi dan membentuk jalan sejarah sepanjang perjalanannya. Yuval melanjutkan, transformasi pemikiran itu bermula dari revolusi kognitif sekitar 70.000 tahun yang lalu, yang juga merupakan titik balik utama kecerdasan dan teknologi manusia saat ini. Manusia hari ini yang disebut Yuval sebagai keturunan Homo sapiens mengembangkan kemampuannya untuk berpikir abstrak, berkomunikasi secara kompleks, dan menciptakan narasi-narasi. Sekitar 70.000 tahun yang lalu juga, organisme dari spesies Homo sapiens telah membentuk struktur-struktur rumit yang dinamakan budaya. Perkembangan selanjutnya dari budaya-budaya manusia itu kemudian disebut sebagai sejarah. Secara kognitif, kita sebagai Homo sapiens adalah manusia yang terus berpikir dan mempergunakannya di lingkungan akademik dan non-akademik. Pemikiran itulah yang mengasah manusia mengembangkan intelektualismenya. Kapasitas berpikir intelektual perlu didorong agar dimiliki setiap masyarakat lokal, terutama generasi muda yang ada di Lampung. Masyarakat Lampung memiliki pemikiran intelektual dan juga harus lebih responsif terhadap segala bentuk perubahan termasuk teknologi, tetap relevan, selalu berpihak pada kemajuan. Sebagai contoh, masyarakat adat atau lokal yang memiliki kapasitas intelektual akan mengerti bagaimana cara terbaik dalam mendokumentasikan produk-produk kebudayaan. Mereka tidak harus selalu berasal dari kalangan akademisi, tetapi juga praktisi atau pelaku budaya yang bisa saja tidak berpendidikan tinggi, tetapi memiliki pemikiran kreatif dan usaha yang konsisten dalam respons setiap perubahan iklim. Pemikiran intelektual dalam membantu masyarakat adat semacam itu untuk memahami dan mendokumentasikan tradisi, bahasa, seni, dan nilai-nilai adat istiadat yang ada di Lampung. Upaya itu dapat dilakukan dengan menulis buku misalnya, membuat kajian-kajian ilmiah, atau menyelenggarakan kegiatan kebudayaan tahunan, sehingga budaya Lampung tidak hilang seiring waktu dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Sebagai contoh, pada tahun 2022, buku berjudul Tradisi Musik Orang Lampung karya Rian Hidayatullah, dan juga tahun 2024 buku berjudul Lampung Tempo Dulu karya Iwan Berdaya Jafar diterbitkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Di waktu yang sama, pada tahun 2024, Dewan Kesenian Lampung menyelenggarakan kegiatan Artcamp sebagai wadah pemersatu praktisi seni dan budaya. Kegiatan Artcamp 2024 itu melibatkan seluruh komite yang ada di Dewan Kesenian Lampung, juga para peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Lampung.
Kegiatan kemah yang diselenggarakan selama 3 hari itu berisi diskusi, lokakarya, pertunjukan, dan perumusan gagasan-gagasan dalam sebuah resolusi. Terdapat 3 pilar penting yang dirancang dalam program Arken 2024 itu, yaitu sambung rasa, sambung rencana, dan sambung cipta. Pengejauhan tahan dari sebuah kerja intelektual lainnya juga memberi perhatian khusus pada arsip-arsip penting kebudayaan. Pada tahun 2024, rekan-rekan Dewan Kesenian Lampung bersama para praktisi seni menginisiasi terbentuknya sebuah yayasan pustaka bernama Yayasan Pustaka Talor. Yayasan ini pada awalnya dibentuk untuk menginventarisasi arsip-arsip musik dan sastra lisan Lampung. Kemudian idenya berkembang untuk semua jenis arsip budaya Lampung yang bersifat khusus. Gagasan ini bukan ide yang baru sebenarnya, tetapi pernah dilakukan juga oleh LPSN atau Lembaga Pendidikan Seni Nusantara dan institusi Smithsonian yang sebelumnya sudah muncul dan melakukan hal yang sama pula, yakni program pengembangan sistem arsip audiovisual seni budaya yang bertujuan membuat suatu sistem arsip digital berbasis dokumen audiovisual seni budaya yang tahapan kerjanya meliputi pengumpulan, perawatan, pendataan atau inventarisasi, alih wahana, pemberian informasi secara digital, pengorganisasian, penamaan file, pengkategorian atau pemberian kata kunci, dan pengaksesan ke publik. Sistem arsip digital ini terbukti bermanfaat bagi para pengembang ilmu pengetahuan, proses kreatif seniman, dan untuk kepentingan wisata serta ekonomi. Secara umum, program kerja ini dilakukan dalam 2 aspek, yaitu secara fisik dan digital. Secara fisik, dokumen-dokumen audiovisual tersebut disimpan dan dipelihara di ruangan yang memadai, misalnya dalam temperatur dan kelembapan yang cukup. Dokumen-dokumen tersebut diinventarisasi dengan sistem katalog sehingga mempermudah proses penelusurannya, semacam repositori. Sementara secara digital, dokumen-dokumen tersebut diberi keterangan atau informasi lengkap berupa metadata yang terorganisasi dan terstruktur, sehingga seluruh koleksi itu bisa diindeks dan ditelusuri secara digital. Untuk dokumen yang berbentuk analog, dilakukan proses digitalisasi atau konversi terlebih dahulu, baru kemudian proses pengisian metadata. Sistem arsip digital ini dibuat dengan berbasis metadata dokumen, sehingga akan kompatibel dengan berbagai konten atau platform content management system atau CMS lainnya. Dalam hal ini, TAO juga sedang berproses mencari mitra-mitra yang bisa menerapkan sistem arsip digital tersebut. Semoga ide ini ditangkap oleh para pembuat kebijakan dan generasi muda Lampung, sehingga dapat dilanjutkan dan disebarkan. Semakin banyak yang melakukan pengarsipan semacam ini, maka indeks intelektualitas masyarakat Lampung akan semakin meningkat. Melihat begitu banyaknya kerja kebudayaan yang sudah dilakukan, hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa intelektualitas sebenarnya bisa distimulus, juga bisa muncul secara organik di dalam pemikiran setiap masyarakat berbudaya. Intelektualitas merupakan modal kuat untuk melangkah pada tahap kapasitas berpikir selanjutnya, yaitu etikabilitas. Masyarakat budaya yang mampu berpikir kritis, analitis, dan adaptif tentu harus dilindungi oleh fondasi diri yang kuat. Etikabilitas yang tinggi akan menuntun seorang memiliki integritas jujur, memiliki keberpihakan yang tinggi pada kepentingan bersama, serta selalu mampu menghadirkan sikap yang positif. Pemertahanan nilai-nilai lokal merupakan bentuk dari identitas dan kemampuan berpikir yang matang. Belum banyak pihak yang menyadari bahwa masyarakat Lampung sebenarnya memiliki intelektualitas yang tinggi pula. Hal itu ditunjukkan melalui objek pemajuan kebudayaan yang hingga saat ini masih dipergunakan dan dinikmati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, setidaknya ada 10 objek pemajuan kebudayaan, meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Berbicara tentang tradisi atau sastra lisan, masyarakat Lampung memiliki bebandu, pepacur, pantun, ringget, dan hahiwang. Berkaitan dengan tari, masyarakat Lampung memiliki tari gelinting, tari bedana, dan tari kiamat yang hanya dipertunjukkan 30 tahun sekali. Di wilayah musik, masyarakat Lampung memiliki mampu mengembangkan teknik permainan gitar yang khas
yang akhirnya dikenal dengan musik gitar tunggal atau gitar klasik Lampung. Dalam buku tradisi musik orang Lampung disampaikan bahwa orang Lampung sebetulnya sangat musikal dan mengejawantahkan intelektualismenya melalui misalnya proses penciptaan notasi, pembuatan alat musik bambu, penggunaan musik untuk ritual adat dan idiom-idiom lokal yang disematkan pada praktik berkeseniannya. Contoh-contoh itu merupakan sebagian kecil bukti bahwa pengetahuan lokal Lampung telah berkontribusi dalam catatan sejarah kebudayaannya. Generasi muda hari ini harus mengetahui bahwa pengetahuan lokal Lampung itu juga bersumber dari sebuah pemikiran intelektual, tidak kalah dengan budaya Korea atau Korean Wave yang saat ini banyak digemari. Persepsi yang menganggap kebudayaan lokal atau daerah itu kuno, konservatif, ketinggalan zaman adalah anggapan yang salah atau keliru. Sebaliknya, pengetahuan atau kebudayaan lokal Lampung memiliki banyak filosofi yang sangat tinggi, menjelaskan tentang eksistensi, cara masyarakat bernalar, akal budi, hingga bahasa yang bermakna sangat dalam. Dengan mengetahui filosofi hidup masyarakat Lampung itu, maka setiap anak-anak muda akan mampu menyadari dan menghargai objek-objek kemajuan kebudayaannya sendiri. Semakin tinggi literasi anak muda terhadap seni dan tradisinya, maka semakin berimplikasi positif terhadap masa depan budaya Lampung di masa depan. Hadirin yang saya hormati, masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang majemuk atau plural. Ketegangan identitas, konflik, dan perubahan sosial serta tantangan keberlanjutan tradisional telah menjadi isu yang muncul ke permukaan. Konsep multikulturalisme menjadi tawaran berikutnya untuk setiap pemangku kebijakan hingga lini masyarakat terkecil. Kehidupan budaya yang didasari nafas multikultural membantu masyarakat untuk menghargai perbedaan, mengurangi potensi konflik, dan meningkatkan rasa hormat antar kelompok etnis. Multikulturalisme pada dasarnya adalah realitas sosial dan historis yang telah eksis jauh sebelum dianalisis atau diakui secara ilmiah. Konsep multikultural sebenarnya sudah ada sebelum muncul kajian akademis atau diskursus formal. Secara historis, multikulturalisme adalah kenyataan sosial yang muncul dari interaksi antar budaya yang terjadi secara alami di berbagai bangsa atau kelompok-kelompok tertentu. James Albert Banks misalnya, yang juga dikenal sebagai bapak pendidikan multikultural dari Amerika Serikat, berpandangan bahwa masyarakat yang hidup dalam keberagaman dan lingkungan yang demokratis harus mampu mempertahankan keterikatan dan dengan komunitas budaya mereka serta berpartisipasi secara efektif dalam budaya bersama. Keberagaman dan persatuan hidup harus berdampingan dalam keseimbangan multikultural yang demokratis. Pandangan ini relevan dengan situasi sosial budaya masyarakat Lampung, di mana keberagaman justru menjadi nilai komunal yang akan terus hidup di dalam relung setiap individunya. Masyarakat Lampung sejak dahulu telah hidup berdampingan dalam keanekaragaman, baik dalam hal bahasa, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai. Pandangan hidup orang Lampung yang dikenal dengan pil pesendiri juga menawarkan narasi-narasi yang bersinggungan dengan konsep multikulturalisme. Pil pesendiri adalah filosofi masyarakat adat Lampung yang mencakup nilai-nilai harga diri, kehormatan, dan martabat. Filosofi ini menekankan pentingnya menjaga nama baik serta memiliki sikap pantang mundur dan berani membela hak serta kehormatan diri dan komunitasnya. Pertama, nengah nyakur, misalnya mengajarkan keterbukaan dan kerukunan serta mudah berbaur dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dari budaya atau komunitas yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung menghargai hubungan baik dengan kelompok lain dan menerima keberagaman dengan terbuka. Kedua, nemui nyimah diwujudkan melalui perilaku ramah bersahabat ketika ada tamu yang berkunjung misalnya, serta upaya menjaga hubungan baik dengan orang lain. Prinsip nemui nyimah juga mendukung keberadaan masyarakat multikultural seperti yang tercermin dalam kehidupan sosial di Lampung, di mana berbagai suku, agama, dan budaya hidup berdampingan dengan damai. Nilai ini mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan secara terbuka dan membuka diri terhadap kehadiran budaya orang lain, menjadikannya landasan etis untuk membangun interaksi yang harmonis dan damai. Ketiga, sakai sambayan menggambarkan sikap saling membantu dan gotong royong tanpa memandang perbedaan atau latar belakang budaya. Ini merupakan inti
dari kehidupan multikultural yang menekankan solidaritas dalam masyarakat. Selanjutnya, juluk adab merupakan penghargaan terhadap identitas dan martabat setiap individu dalam masyarakat multikultural. Ini bisa diterjemahkan sebagai pengakuan terhadap identitas unik setiap kelompok budaya tanpa diskriminasi yang bersifat inklusif. Relasi antara pil persendiri dengan multikulturalisme adalah sebuah pertemuan konsep yang Barat dan Timur lakukan. Konsep yang muncul dan berkembang di daerah yang berbeda, tetapi tetap memiliki irisan dan persamaan pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Setiap orang tentu sepakat bahwa kebudayaan harus bersandar pada sistem moral, karena sistem itu menyediakan landasan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan menjalankan tradisinya, sebagaimana tercermin dalam pil persendiri. Pil persendiri sebagai sebuah sistem moral membantu masyarakat Lampung memahami mana yang dianggap benar atau salah, baik atau buruk, dan inilah yang membentuk karakter serta perilaku kolektif. Selanjutnya, pengejauhan tahan dari narasi multikultural itu dapat diimplementasikan melalui pembentukan kurikulum kebudayaan, yaitu sebuah kurikulum berupa konseptualisasi dan pendekatan praktis bagi lingkungan formal dan non-formal. Kurikulum kebudayaan bisa secara nyata diterapkan dalam bentuk seperangkat rencana, tata cara, praktik baik di wilayah formal, namun juga bisa berupa praktik terselubung atau hidden curriculum. Artinya tidak selalu dipelajari di sekolah formal, tetapi berguna untuk mengembangkan sikap, karakter, kecakapan, dan keterampilan di masyarakat. Kurikulum kebudayaan yang berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pendidikan yang menempatkan masyarakat sebagai sumber utama pembelajaran. Kurikulum ini tidak hanya mengandalkan buku teks atau ruang kelas sebagai sumber utama belajarnya, tetapi mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan, kekayaan budaya lokal untuk mengembangkan pembelajaran yang relevan bagi setiap peserta didiknya. Para siswa yang selanjutnya akan menjadi bagian dari masyarakat harus memahami dengan sungguh-sungguh bagaimana struktur dan praktik sosial serta dinamika itu muncul di dalamnya. Identitas yang kuat dapat mencegah siswa kehilangan jati diri atau mengalami cultural dislocation di tengah pengaruh globalisasi. Kurikulum kebudayaan juga akan mendorong terbentuknya kompetensi kebudayaan atau cultural competence, yaitu sebuah kemampuan untuk berpartisipasi secara etis dan efektif dalam lingkungan antar budaya, baik secara personal maupun profesional. Kompetensi budaya akan mendorong individu bertanggung jawab secara sosial atas lingkungan, memiliki sikap toleran dan empati, berwawasan lokal dan global, serta selalu berpikir kritis. Kompetensi itu akan mendorong setiap masyarakat lokal Lampung untuk berpikir progresif dan mengamalgamasikan berbagai kepentingan dengan pertimbangan yang berlandaskan intelektual. Dengan begitu, di masa yang akan datang, setiap orang adalah agen budaya yang berjuang menciptakan, mempertahankan, dan melestarikan kebudayaan di tengah kehidupan masyarakat lokal. Apapun profesi dan latar belakangnya, kompetensi budaya akan menuntut seseorang mengembangkan kemampuannya dan merefleksi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kompetensi budaya juga akan menghadirkan sebuah kesadaran tentang pentingnya hidup di tengah keberagaman, lengkap dengan dinamikanya. Bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem budaya dan berperan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Masyarakat berkompetensi budaya akan selalu bersikap inklusif, berpihak pada gagasan yang konstruktif, serta sensitif terhadap berbagai fenomena sosial yang kemudian muncul. Hadirin yang saya hormati, budaya Lampung juga harus bisa responsif terhadap kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI yang saat ini banyak digunakan dan diperbincangkan, karena sejatinya AI adalah produk budaya masyarakat yang selalu dinamis dan disruptif. Teknologi hadir untuk mempermudah pekerjaan manusia. Oleh karena itu, kerja kebudayaan juga perlu didukung oleh kemajuan teknologi. Maka pelaku budaya perlu berdiskusi dan memikirkan ulang langkah-langkah strategis dalam memanfaatkan fungsi AI bagi pemajuan budaya lokal ini. Hal yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai identitas atau tradisi yang selama ini dipertahankan justru hilang oleh dominasi kekuatan teknologi yang dipergunakan secara ugal-ugalan.
Alfred North Whitehead, seorang matematikawan dan filsuf asal Inggris, mengatakan bahwa sejarah ilmu pengetahuan atau sains tidak bisa dipisahkan dari lingkungan budayanya di mana sains itu diperoleh. Teknologi sebagai produk dari sains tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, tetapi harus mengikuti arah kebudayaan itu berjalan. Teknologi atau sains tidak bersifat absolut, melainkan harus mendukung laju perkembangan budaya yang distandarisasi. Paradigma semacam ini harus menjadi landasan berpikir dalam upaya memajukan kebudayaan lokal. Teknologi seperti AI harus menjadi alat para pelaku budaya untuk mengembangkan kebudayaan, bukan malah sebaliknya, terbawa dalam arus inovasi yang bersifat destruktif sehingga menghancurkan kebudayaan itu sendiri. Investasi kebudayaan terbesar terletak pada pembangunan manusia yang hari ini terletak pada anak mudanya, pada generasi mudanya. Tantangan anak muda hari ini adalah kemudahan-kemudahan dalam menemukan kepastian tentang dunia eksternal. Masifnya inflasi teknologi menimbulkan banyak kegelisahan karena semakin berkurangnya ruang misteri. Tidak ada lagi dorongan untuk melakukan eksplorasi tentang alam, diri sendiri, dan yang paling utama ketertarikan pada sains dan ilmu pengetahuan. AI semakin berkembang, mengancam kemampuan intelektual anak-anak muda, mengakibatkan bias kognitif. Fenomena ini kemudian disebut dengan singularitas atau singularity. Generasi muda dan masyarakat lokal hari ini lebih banyak terjebak pada hyperrealitas, yaitu kondisi biasnya batasan antara realitas dan simulasi yang seolah menyatu. Hyperrealitas, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Jean Baudrillard, merupakan produk dari kondisi postmodernisme, di mana realitas yang diciptakan oleh media dan teknologi sehingga menjadi lebih nyata dari kenyataan itu sendiri, atau bahkan menggantikannya, atau sering disebut dengan simulacra. Pengaruh internet dan sosial media semakin berdampak sangat signifikan. Sebagai contoh, pertemuan fisik seolah digantikan oleh panggilan video atau video call saat ini. Saat kita bersilaturahmi hanya cukup melakukan komunikasi melalui WhatsApp dan media-media lainnya, menggunakan stiker atau kartu ucapan, dan orang tidak perlu pergi ke taman atau kebun untuk mendapatkan foto pemandangan di alam yang bagus. Semuanya sudah tergantikan oleh teknologi. Semuanya bisa dihadirkan dengan menciptakan latar atau bersifat artifisial. Kondisi-kondisi itu merupakan gambaran hyperrealitas dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Dalam konteks kebudayaan dan tradisi lokal, hyperrealitas berdampak pada bagaimana budaya dan tradisi itu dipersepsikan, dipraktikkan, atau dipahami oleh masyarakat modern. Dampaknya, terjadi sebuah distorsi budaya, di mana media digital dapat menciptakan citra budaya dan tradisi lokal yang tidak autentik dan terkadang disajikan terlalu berlebihan. Praktik tradisi menjadi penuh rekayasa, sekaligus mereduksi esensi dan autentisitas. Generasi muda semakin terasing dari tradisi dan kebudayaannya sendiri, serta kehilangan makna yang seharusnya dibentuk atas pengalaman estetis. Itulah sebuah keadaan postmodern yang menghadirkan tantangan signifikan terhadap keberlangsungan tradisi lokal, karena karakteristik utamanya yang meragukan konsep absolut, menolak narasi tunggal, dan sering mengabulkan batasan-batasan budaya. Identitas yang selama ini dijaga dan dipertahankan tidak lagi murni mencerminkan perilaku masyarakat pribumi misalnya, melainkan telah terpengaruh oleh budaya asing dan dominasi teknologi. Berbicara mengenai literasi teknologi dan digitalisasi, generasi muda adalah pakarnya. Kira-kira itulah narasi yang selalu disuarakan oleh orang-orang hari ini. Kemampuan ini merupakan modal dan daya tawar bagi anak muda untuk melakukan kerja kebudayaan. Wawasan dan keterampilan generasi muda, Lampung khususnya, perlu diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, berkontribusi pada kemajuan kebudayaan. Media dan budaya populer yang diperkuat oleh globalisasi dari hari ke hari semakin menyebarkan nilai-nilai dan gaya hidup postmodern yang sering tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan tradisi lokal. Dominasi budaya populer dari negara-negara barat atau budaya Korea misalnya dapat menggeser perhatian masyarakat lokal, terutama anak-anak muda, dari tradisi mereka sendiri ke budaya populer yang dianggap lebih menarik atau lebih modern. Dalam kasus lain,
Postmodernisme mendorong timbulnya komodifikasi dan penghilangan makna. Postmodernisme mengadopsi pendekatan konsumtif di mana aspek budaya termasuk tradisi seringkali dijadikan komoditas atau produk untuk konsumsi massa saja. Tradisi lokal Lampung saat ini banyak diubah menjadi sekedar objek komersial yang dijual tanpa mempertahankan makna atau nilai asli yang terkandung di dalamnya. Akibatnya, tradisi Lampung bisa kehilangan esensi dan nilai-nilai yang membuatnya sakral dan bermakna bagi masyarakat. Generasi muda Lampung harus cerdas dalam memanfaatkan teknologi, mempergunakan media sosial misalnya. Anak-anak muda dapat membuat berbagai konten positif tentang tradisi lokal, ritual, sastra lisan, kesenian, dan objek pemajuan kebudayaan lainnya. Sebagai contoh, ada anak muda bernama Kiai Daul yang seorang pemain gitar tunggal asal Pesawaran, memiliki akun TikTok dengan pengikut lebih dari 33.000. Dia secara konsisten mengunggah konten dan melakukan siaran langsung dengan disaksikan banyak audiens. Contoh berikutnya, ada kelompok musik Sapo Serikat yang mengusung tema musik eksperimental berbalut Melayu modern. Konsep musik elektronik yang dipadukan dengan permainan instrumen etnik dan elektronik ini memiliki karakteristiknya sendiri. Kelompok ini banyak mengikuti festival yang berskala nasional maupun internasional, seperti Serawung Seni Sawah di tahun 2020, Music Composition Festival di Sumatera Barat tahun 2020, Asian Traditional Music Challenge di Thailand tahun 2021, Indonesia Music Expo di Bali tahun 2023, Solo International Performing Arts tahun 2022, dan Kaltim Ethnic dan World Music Festival di Balikpapan tahun 2024. Bukan hanya itu, pengelolaan kelompok musik ini juga banyak mempergunakan kekuatan media sosial dan platform digital untuk memasarkan karya-karyanya. Contoh-contoh itu hanya sebagian kecil dari sebagian kerja kreatif dari pemajuan kebudayaan Lampung dengan cara-cara yang modern. Hadirin yang saya muliakan, Akademi Lampung dan Dewan Kesenian Lampung akan terus berdiri menjalankan perannya menjaga ekosistem budaya dan kesenian Lampung dengan peran signifikan sebagai pemberi pertimbangan, tempat diskusi, dan motor penggerak kebudayaan sebagai tradisi Lampung. Posisinya bukan hanya memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah tentang pelestarian dan pengembangan kebudayaan Lampung, tetapi memastikan apakah rekomendasi yang diberikan itu benar-benar berdasarkan pada kajian yang mendalam serta partisipasi komunitas budaya lokal. Kemudian, apakah rekomendasi ini benar-benar diterapkan atau hanya sebatas formalitas administratif saja? Tentu, upaya itu harus diawali dengan keinginan untuk terus berbenah, bermuhasabah, dan merefleksi sejauh mana kerja pemajuan kebudayaan hingga saat ini sudah berdampak. Jika belum signifikan, maka perlu ada perbaikan atau improvement di segala lini. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 3 bahwa pemajuan kebudayaan harus berasaskan partisipatif. Pemerintah tidak lagi menjadi eksekutor, tetapi menjadi fasilitator dalam menampung dan mendukung aspirasi masyarakat lokal dalam memajukan kebudayaan. Prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan para pemangku kepentingan kebudayaan adalah satu bukti bahwa upaya serius dalam menata ulang proses kebudayaan itu benar-benar dilaksanakan. Harapannya ini akan menghasilkan ekstrapolasi ide-ide baru di luar hal-hal yang selama ini berlangsung secara normatif saja. Masyarakat sebagai mitra dalam menjalankan setiap program harus hadir dan terus memberikan pengawalan terhadap upaya pemajuan kebudayaan. Stimulus yang selama ini diberikan baik oleh Akademi Lampung dan Dewan Kesenian Lampung berupa giat kebudayaan tentu masih perlu ditingkatkan lagi. Mekanisme peningkatan ini dilakukan melalui proses iterasi, bukan literasi. Ya, ini sebuah proses berulang yang dilakukan dalam menguji, mengevaluasi, dan meningkatkan model gagasan dan ide-ide pokok tentang kebudayaan secara berulang hingga akhirnya mencapai sebuah formulasi pemajuan kebudayaan yang dapat direplikasi dan terus diimplementasikan secara luas. Dalam rangka mengantisipasi invasi budaya asing, kita harus berbenah, terutama pada infrastruktur sumber daya manusianya, sebagaimana disampaikan dari awal bahwa generasi muda dan intelektualitas adalah kunci eksistensi kebudayaan Lampung hari ini dan seterusnya. Karena bangsa-bangsa yang tidak ingin Indonesia maju tidak tahu dengan pasti bagaimana cara memajukan negara ini
melalui bibit unggul manusianya, yaitu anak-anak muda. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi adanya ancaman tersebut, wawasan multikultural yang disalurkan melalui gagasan pendidikan global atau global education adalah tawaran berikutnya yang akan kami berikan. Pendidikan sebagai jantung peradaban tentu memegang kunci yang sangat vital. Di Inggris misalnya, sebuah gerakan dekolonisasi pendidikan kemudian muncul dengan tujuan untuk menantang dan merombak sistem pendidikan yang dianggap masih berpengaruh atau terpengaruh oleh warisan kolonialisme. Proses ini melibatkan pengkajian ulang kurikulum, struktur institusional, dan praktik pendidikan yang mencerminkan pandangan dunia Eurosentris. Sistem pendidikan di Inggris, baik pada tingkat sekolah maupun universitas, sering dianggap memprioritaskan pandangan dunia barat dengan menyingkirkan kontribusi dari budaya, sejarah, dan pengetahuan masyarakat global, khususnya dari daerah bekas koloni. Dekolonisasi juga mendorong penggunaan metode pengajaran yang lebih interdisipliner, menggabungkan perspektif budaya, sosial, dan historis dari berbagai komunitas. Pada akhirnya, institusi seperti University of Oxford dan University of Cambridge mulai meninjau kembali silabus atau kurikulum mereka dengan menambahkan teks dan kajian dari penulis non-barat. Selain itu, ada upaya untuk memasukkan perspektif sejarah dari negara-negara kolonial dalam pelajaran sejarah, seperti perjuangan anti kolonial di India, Karibia, dan Afrika. Beberapa institusi pendidikan mulai mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan keragaman staf pengajar dan siswa mereka. Akibatnya, sumber-sumber dari tradisi lisan, dokumen lokal, dan kajian postkolonial semakin banyak digunakan dalam pengajaran, bahkan di dunia riset hingga hari ini. Narasi global yang sering mengesampingkan budaya atau tradisi lokal, termasuk di Lampung, harus diimbangi dengan usaha untuk memperkuat kontribusi Lampung dalam upaya pemajuan kebudayaan dengan memasukkan perspektif masyarakat adat Lampung dalam pembelajaran di lembaga formal. Bila perlu, Dinas Pendidikan Kebudayaan Lampung, Akademi Lampung, Dewan Kesenian Lampung, Majelis Penyimbang Adat Lampung juga ikut mengawal proses ini. Modernitas tidak perlu ditinggalkan sepenuhnya, tetapi diatur supaya mampu berbaur dengan tradisi lokal, sehingga anak-anak muda Lampung tidak lagi merasa alergi dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Sudah saatnya kearifan lokal diperkuat dan dijadikan sebagai landasan kebudayaan masyarakat kita, tidak lagi terpengaruh dengan budaya asing. Kebudayaan dalam bentuk pengetahuan lokal merupakan aspek penting untuk dipertahankan dan terus dikembangkan. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN saja misalnya meluncurkan program khusus sebagai upaya preventif hilangnya pengetahuan lokal. BRIN menyediakan skema fasilitasi riset dalam bentuk buku audio visual, dan sebagai informasi, Dewan Kesenian Lampung sudah melakukan kerjasama dengan BRIN. Hadirin sekalian, ruang lingkup pengetahuan lokal itu perlu ditunjang sebagai pemahaman keterampilan dan filosofi yang dikembangkan lalu dimiliki oleh masyarakat. Tentu juga harus mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi, pengetahuan tradisional, dan juga kearifan lokal. Ruang lingkup pengetahuan lokal meliputi pelestarian kebudayaan dan kesenian seperti tarian, musik, lukisan, tuturan, patung, petuah, norma kepercayaan, pelestarian, dan berbagai kearifan lokal dalam masyarakat. Pelestarian, konservasi, pemanfaatan keberlanjutan sumber daya alam, tumbuh-tumbuhan, atau sejenisnya. Selanjutnya, pengetahuan hasil penelitian, pengembangan pengkajian atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, praktik pemanfaatan penggunaan dan pengembangan berbagai pengetahuan lokal seperti seni arsitektur, pertanian, peternakan, dan atau jenis pengetahuan dan kearifan lokal lainnya. Semoga kepengurusan Akademi Lampung dan Dewan Kesenian Lampung periode 2024-2028 dapat bersinergi dengan banyak pihak dan membawa perubahan pada kemajuan kebudayaan Lampung, serta mampu merangkul setiap pelaku kebudayaan di luar kepengurusan sebagai mitra kerja yang kolaboratif. Bandar Lampung, 23 November 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.